Udah, anak perhatikan sebelum kalian pulang ada oleh-oleh dulu nih buat hari Senin. Tahu oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya PR alias pekerjaan rumah. Kalian Bapak tugaskan untuk nanti PR-nya tertulis ya, untuk mencari atau menyebutkan macam-macam profesi. Profesi itu kegiatan, pekerjaan. Bang, abang. Bang, lagi apa? Lagi internetan nih, kenapa? Aku dapat dari PR dari sekolah nih, Bang. Aku nggak ngerti gimana caranya. Bantuin dong. PR-nya apa emang? Disuruh dijelasin macam-macam profesi yang ada di keluarga kita. Oh, gitu. Yaudah sini bang bantuin. Kamu tahu nggak kerjanya ayah apa? Manajer kan, Bang? Iya, tapi tahu nggak kerjanya ngapain? Nggak tahu, Bang. Nah, ayah itu kerjanya di sini deh. Es krim yang kamu beli di toko-toko itu berasal dari sini. Setiap pagi, truk-truk ini mengantri untuk mengantarkan es krim ke masing-masing toko yang ada di Bandung. Es krim datang ke warehouse pada kemarin siangnya, lalu dimasukkan ke dalam ruangan pendingin dengan suhu rendah, yaitu sekitar minus 25 derajat Celcius. Esok paginya, es krim ini didistribusikan ke toko-toko. Masing-masing truk akan mengantarkan es krim ke daerah tugasnya. Misalnya dari Bandung ke Purwakarta, ke Lembang, ke Dayakolot, atau lainnya. Tapi ingat, sebelum didistribusikan, es krim harus didata terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan pengantaran dan es dapat sampai ke toko pemesan dengan tepat. Setelah dirasa cukup, truk pengantar es krim lalu berangkat ke tujuannya masing-masing. Dan ayah itu kerjanya memastikan semua proses tadi berlangsung lancar. Ayah mantau karyawan, melihat distribusi, dan melakukan controlling di sini. Tugas saya sebagai pimpinan di sini apa? Menjamin seluruh proses distribusi itu terjadi dengan baik, sehingga tidak akan terjadi kekosongan di toko-toko yang tadi menjadi tempat pelanggaran adik-adik semua. Truk akan kembali lagi pada sore hari setelah melakukan distribusi ke toko-toko. Saat semua truk sudah berangkat ke tujuannya, ayah tetap mengawasi bagian administrasi dan keuangan. Hasil penjualan es krim akan masuk ke sini nantinya. Adik-adik, tentunya jabatan itu tidak pernah diberikan secara cuma-cuma atau dapat warisan. Tidak, itu adalah karena kerja keras dari hari ke hari untuk mencapai posisi itu. Nah sekarang adik-adik, di masa sekarang tentunya yang adik-adik butuhkan adalah belajar keras, ya, mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru dan juga orang tua, karena apa yang mereka sampaikan itu tentunya akan baik buat adik-adik semua. Usahakan juga terlibat dalam organisasi, entah OSIS, kepramukaan, dan lain-lain, karena itu akan membina adik-adik untuk bisa disiplin, bekerja keras, menghargai orang lain, karena semua itu akan adik-adik butuhkan nanti pada saat adik-adik dewasa dan mendapatkan pekerjaan atau menjadi pimpinan di tempat perusahaan yang akan menjadi tempat adik-adik bekerja nantinya. Nah, itu deh. Jadi kamu tahu kan kerjanya ayah ngapain sekarang? Oh iya, ngerti kok. Nah, sekarang mau tahu pekerjaan siapa lagi? Kalau Om Irfan adik ayah, Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Nih, Om Irfan itu kerjanya di sini.
Om Irfan adalah seorang chef di salah satu hotel berbintang di Bandung. Kamu pasti belum tahu kan perbedaan koki dan chef? Sini abang jelasin. Secara struktur, seorang koki berada di bawah chef. Koki kerjaannya hanya menyiapkan dan memasak makanan, sedangkan chef lebih rumit. Om Irfan misalnya, sebagai chef, dia bertugas melakukan pengadaan bahan masakan, perencanaan menu beberapa hari ke depan, serta melakukan kontrol kepada koki. Untuk menjadi seorang chef yang handal, yang paling diperlukan adalah kreativitas dan keuletan. Harus berani mencoba dan mencoba terus. Oke adik-adik, sekarang saya perkenalkan bagian dari kitchen. Itu terdiri dari, ini untuk ruangan bacer. Bacer itu fungsinya untuk menyiapkan produk yang akan kita masak. Jadi untuk ayam dipotongnya di bacer. Kemudian untuk daging juga dipotongnya di bacer seperti ini. Seperti ini masih harus diproses juga ayam. Jadi nanti dipotong-potong, itu tugasnya bagian bacer. Begitu. Jadi semua preparation untuk meat, fish, sama poultry itu unggas ya, unggas adik-adik disiapkan di sini begitu. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke garde manger. Garde manger berasal dari kata Prancis ya. Garde manger ini fungsinya memproduksi makanan dingin, bisa salad, bisa juga slice fruit, kemudian yang bersifat aperitif, yang bersifat membangkitkan selera, itu diproduksinya di garde manger, begitu. Oke, kemudian kita pindah ke pastry and bakery. Nah, oke, ini bagian pastry and bakery. Di sini memproduksi snack untuk coffee break, kemudian roti-rotian untuk breakfast, untuk function diproduksinya di sini. Nah ini, dengerin apa kata Om Irfan kalau mau jadi seorang chef seperti dia. Kalau pengen jadi chef, intinya tekun belajar, kemudian mental juga harus dipersiapkan. Karena jadi seorang chef itu dari bawah banyak tekanannya, dari atas ditekan, dari bawah ditekan, begitu. Kemudian kreativitas harus banyak memunculkan ide-ide yang baru, inovatif, edukatif juga, gitu. Wah, Bang, aku mau main-main ke tempat kerjanya Om Irfan banyak makanan yang enak. Iya, Om Irfan emang jago masak. Buktinya dia jadi chef di hotel yang mewah. Bang, kok cuma 2 sih? Siapa lagi? Itu Om Evan. Om Evan? Itu loh yang dulu rumahnya di sebelah rumah kita, tapi katanya sekarang udah pindah ke Lembang. Oh, Om Evan. Kamu mau tahu kerjanya apa? Iya mau. Nah, ini dia tempat kerja Om Evan, Dek. Ini namanya Observatorium Bosca. Observatorium Bosca ini adalah observatorium terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ini dia teleskop yang bisa bantu kita buat lihat bintang-bintang dan benda-benda lain yang ada di luar angkasa. Selain tempat melakukan penelitian, Bosca juga menerima kunjungan dari sekolah-sekolah. Tujuannya untuk mengenalkan dunia astronomi ke anak-anak kayak kamu ini. Nah, karena tugas seorang astronom mengamati pergerakan bintang, makanya untuk menjadi seorang astronom harus kuat begadang, Dek. Karena semua pengamatan itu akan dilakukan pada malam hari. Astronom itu orang yang bekerja mengamati bintang-bintang. Jadi dia meneliti apa yang ada di luar angkasa sana.
bintang itu apa, planet itu apa, alam semesta ini seperti apa gitu. Tugas astronom bermacam-macam. Mulai dari dia mengamati, jadi dia tiap malam kalau langitnya cerah akan pakai teropong seperti ini. Dia akan melihat ke langit, lihat planet, lihat bintang. Kemudian dia akan mengukur si bintang ini bergerak kemana. Apakah bintang ini tambah panas atau bergerak tambah mendekat. Planetnya kira-kira pergerakannya bagaimana. Jadi diteliti satu persatu. Nanti hasil penelitian itu yang akan dipublikasikan di jurnal ilmiah, disampaikan ke masyarakat luas. Buat adik-adik, belajar yang tekun di sekolah, belajar yang rajin, banyak hal yang masih bisa dikerjakan di astronomi. Bintang itu ada banyak, tidak semuanya akan habis diteliti, jadi banyak yang belum dikerjakan. Kita butuh banyak astronom muda di Indonesia. Jadi kita butuh bantuan adik-adik semuanya. Jumlah astronom saat ini di Indonesia itu hanya 260 orang. Itu sudah dari tahun 60 sampai tahun sekarang jumlahnya cuma segitu. Bisa dibayangkan penduduk Indonesia sekarang lebih dari 200 juta. Astronomnya cuma 200-an orang. Jadi 1 banding 1 juta. Jadi 1 orang astronom untuk 1 juta orang di Indonesia. Dia harus mengajarkan astronomi ke 1 juta orang di Indonesia setiap orang. Jadi kita butuh lebih banyak astronom. Adik-adik kalau ingin jadi astronom, kami sangat bahagia, sangat menerima. Belajar yang rajin, nanti kita bisa ketemu lagi, meneliti astronomi, meneliti bintang bareng-bareng. Gimana? Seru kan kerjanya sama Evan? Iya nih, enak banget kayaknya aku mau deh jadi astronom. Makanya aku belajar yang bener. Iya bang. Oh iya, kalau Tante Penny yang sering kesini itu kerjanya apa? Nah, Tante Feni abang suka tuh kerjanya. Memang kerjanya apa? Kamu mau cari apa? Kamu mau cari apa? Ini nih tempat kerja Tante Penny. Games yang banyak dimainkan anak-anak itu berasal dari sini deh. Game developer itu sendiri adalah sebuah tim. Jadi kerjanya rame-rame, bukan sendiri-sendiri. Mulai dari pembuatan konsep awal game, pembuatan naskah, lalu dimasukkan ke dalam rapat. Dan jika disetujui oleh ilustrator dan programmer, maka langsung masuk proses produksi. Dalam proses produksi ini dimulai dengan gambar game. Lalu programmer memasukkan kode agar gambar tersebut dapat bergerak. Setelah itu dilakukan rekaman suara yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan game. Jika semua selesai, game akan diuji cobakan sebelum dijual ke toko-toko. Proses pembuatannya sendiri menghabiskan waktu hingga 3 bulan lamanya. Seperti ini nih contohnya. Jenis game yang dibuat pun berbagai macam, tapi tentu saja semuanya mempunyai unsur edukasi dan tidak sembarang game dapat dibuat. Nah, ini merupakan proses akhir dari pembuatan game. Game yang telah dikopikan ke dalam CD dimasukkan ke dalam kemasan hingga siap didistribusikan. Hasil produk yang sudah selesai di-pack nantinya akan dipajang di display dan juga dimasukkan ke gudang. Nih, simak pesan Tante Penny buat adik-adik yang mau jadi seorang game developer. Semua orang itu bisa jadi game developer loh, bahkan anak-anak juga bisa. Asalkan mau. Misalnya gini, game itu sebetulnya nggak harus game di HP atau di ponsel, nggak harus game di tablet, nggak harus game di komputer. Game itu misalnya menciptakan permainan sendiri. Misalnya, kamu punya kertas, kamu punya bolpen atau apa, itu kamu bisa bikin permainan sendiri. Itu dimulai dari situ dulu. Kamu punya ide, ngajak teman-teman main kucing-kucingan, itu pun sebetulnya adalah ide bermain game. Jadi sebenarnya kalau kamu punya ide, apapun ide itu jangan takut untuk dilakukan. Jangan takut orang lain bilang, ah itu jelek, cuek aja. Pokoknya lakukan aja. Tuh. Nah, enak kan buat games. Abang pengen kayak gitu tuh, biar cepet kaya. Abang main games melulu, Jangan salah deh. Kerja sesuai hobi lebih enak. Saya deh. Oh gitu. Aku masih bingung nih. Aku sukanya apa? Kamu masih kecil, sekarang kamu belajar yang rajin aja dulu. Oke deh. Terus masih kurang 1 profesi lagi nih. Siapa ya?
Jangan nanya lagi ya, abang mau ngerjain tugas. Mau ngerjain tugas atau mau main games? Kamu bisa aja. Kamu tahu Om Endai nggak? Om Dai yang mana ya? Yang istrinya nganter-nganterin makanan itu loh. Oh, Om Dai. Nah, iya. Ini Om Enda yang kerja di zookeeper di Kebun Binatang Bandung. Tugas seorang zookeeper adalah memelihara dan merawat hewan-hewan di kebun binatang agar tetap sehat dan tidak punah. Kebun binatang biasanya digunakan sebagai tempat penelitian serta rekreasi. Maka zookeeper sangat diperlukan untuk menjamin kegunaan dari kebun binatang tadi. Ini nih, salah satu kerjaan seorang zookeeper seperti Om Endai, membersihkan kandang binatang. Di kebun binatang, seorang zookeeper biasanya memiliki tanggung jawab terhadap satu jenis binatang. Kalau Om Endai, ya orang utan. Seperti manusia, hewan juga harus makan makanan sehat, termasuk minum susu. Menjadi seorang zookeeper itu susah-susah gampang deh. Setiap orang bisa menjadi zookeeper. Tapi tidak setiap orang bisa menyayangi binatang seperti zookeeper ini. Contohnya Om Endai. Di Indonesia, profesi menjadi zookeeper sangat jarang terlihat. Beda kalau di luar negeri. Padahal tugasnya sama. Zookeeper ini memiliki tugas untuk melatih hewan-hewan agar jinak. Jadi, kita tidak boleh meremehkan profesi ini. Menjadi seorang zookeeper harus memiliki kasih sayang terhadap semua jenis hewan. Menjadi seorang zookeeper juga harus belajar loh, bukan asal-asalan. Jadi, giatlah belajar agar cita-citamu tercapai. Karena semua ilmu pengetahuan itu bermanfaat. Begini, yang saya rasakan itu ya adik-adik, sangat gampang sekali. Yang penting kita itu harus sayang sama binatang ya. Sayang sekali. Terus kita itu harus telaten ya dalam ngasih makanan, dalam merawat itu harus rutin tiap hari. Jadi ada jadwalnya gitu ya, ada jadwal tiap hari. Nah itu harus berjalan terus rutin, jangan rubah gitu, supaya dia itu lebih kenal sama kita. Jadi adik-adik harus rajin sekali belajar, jangan pernah malas. Karena ilmu pengetahuan itu sangat penting. Dan jangan lupa sayangi juga binatang-binatang karena sama makhluk Tuhan ya. Kerjaan Om Endai nggak kalah seru kan? Ya iya, wah ternyata profesi itu banyak ya bang. Yang cuma tahu dokter, guru, sama polisi aja bang. Itu baru 5, masih banyak lagi profesi yang lain. Abang, adek, makan siang dulu. Ya, Ma. Ayo teman-teman kerjakan PR.